Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat penikmat kopi, buat pecinta kopi, buat neopiliner di Tangerang. Welcome to the channel Edu Spasi 4U. Oke. Kali ini saya kedatangan tamu terhormat dari Pak Edu sendiri yang memiliki channel ini. Jadi di sini Pak Edu mampir dan ingin mau nge-review tentang kopi kita gitu. Jadi lanjut nih. Yang pertama saya mau perkenalkan dulu nih. Dari sini Pak. Jadi teman-teman, untuk kopi yang fresh itu adalah kopi yang dibuat fresh dari biji, kita giling, baru kita ekstrak pakai mesin espresso gitu. Itu adalah kopi yang bagus buat kesehatan. Kalau kita pakai kopi yang nggak fresh ya, mungkin ada efek panjangnya. Cuman untuk yang enak dan bisa dinikmatin itu dari biji kopi ya. Dari biji kopi espresso. Ini kita udah roasting. Tadi udah ada roastingannya, jadi nggak semua Arabica, nggak semua Robusta. Kita ada roastingannya dan dari berbagai daerah di Indonesia khususnya ya. Oke. Lanjut kita pembuatan espresso. Oke bro, kali ini saya membuat espresso. Kita flash dulu nih mesin espressonya. Oke, lanjut. Gunakan Suring shoot ya. Pakai one shoot, kita ras single. Jangan lupa pakai timer. Ini timernya maksimal 30 detik, 30 mili. Atau 20 detik 30 mili, terserah kalian yang mau membuatnya ya. Espresso yang bagus itu begitu ngalir itu nggak ada yang putus, jadi ini nyambung terus sesuai itu. Jadi itu espresso yang bagus, dan kremanya itu warnanya kuning kemasan, memiliki aroma yang wangi ya. Aromanya wangi, inilah espresso. Jadi espresso yang bagus dalam waktu 20 sampai 30 detik dalam volume 20 sampai 30 mili. Mungkin itu pendapat saya dari dua resto kopi dan teman-teman saya yang membuat espresso sebelum saya. One single shoot. The orchard. Saya boleh nggak ini Pak buat silakan kalau mau tahu tentang kelanjutan atau tentang pendalaman kopi, silakan masuk ke channel saya gitu. Oh boleh. Boleh ya? Boleh. Oke bro, ini namanya espresso single shot. Dia untuk body 30 mili dan kremanya itu sekitar 5 mili. Espresso yang baik adalah espresso yang di bawahnya ada ekstra kopi, atasnya krema. Itu baru espresso yang baik dan memiliki karakter rasa, aroma yang wangi. Jadi nggak akan ada efek samping buat yang susah tidur dan deg-degan. Kan kebanyakan orang bilang deg-degan, kalau saya pribadi enggak sih. Jadi waktu minumnya juga jangan lebih dari 15 menit gitu. Jadi untuk pada dasarnya saya pribadi ada channel di YouTube namanya Dua Resto Kopi. Saya membahas tentang espresso, ristretto dan doppio dan lungo. Itu ada pembahasannya. Jadi
saya juga berterima kasih sama Bapak Edu 4U udah mampir ke tempat saya dan bisa memperkenalkan kopi saya juga gitu kepada Bapak Edu. Mantap. Mantap ya. Nah, untuk yang 15 menit tadi, artinya dalam satu sloki ini itu harus dihabiskan dalam waktu 15 menit. 15 menit dalam waktu 15 menit dan 3 kali tenggukan maksimal. Jadi kalau lebih dari 3 kali tenggukan rasanya dalam waktu 15 menit kalau nggak habis rasanya berubah pasti. Dan nikmatnya itu di 5 menit setelah kita buat espresso ini gitu. Oke. Standar. Jadi kenikmatannya itu begitu merasakannya. Cara menikmatinya juga ada, bukan diseruput tapi dikumur-kumur. Oke. Untuk mempertegas channelnya tadi mungkin bisa dieja. 2 Resto Coffee. 2 Resto Coffee. Cafe bahasa Inggris ya. Iya, cafe bahasa Inggris. 2 Resto Coffee. 2 Resto Coffee atau DR Coffee. Oke. Terima kasih Bapak Edu. Ntar lain kali mungkin saya bisa membahas yang lain tentang makanan atau apa yang sebagainya yang neo-neo lah untuk Tangerang, khususnya warga Tangerang. Saya bisa persembahkan, semoga usaha saya bisa dilancarkan sama Maha Kuasa dan dibantu doa sama orang-orang yang pernah datang ke sini dan bertemu saya. Semoga saya bisa buka cabang banyak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya akan merasakan, ini tadi sudah satu tegukan, jadi menurut empunya yang memiliki keahlian tentang perkopian, ini harus diminum setelah penyajian dari mesin espresso, itu berapa? 5 menit ya? 5 menit. 5 menit dari penyajian. Kemudian satu tegukan pertama itu harus berkumur. Kenapa tadi harus dikumur? Biar karakter rasa dari biji kopi yang kita buat, terus kita lanjutkan ke mesin espresso itu biar keluar Pak. Jadi karakter rasa itu begitu kita kumur itu ada rasa di lidah yang ibaratnya itu gelombang magnetik gitu. Gelombang magnetik. Kalau dalam lengkap singkatnya ya itu karakter rasa dari lidah dan dari karakter rasa dari biji kopi yang saya buat gitu. Oke. Jadi gini, saya sebenarnya pecinta kopi. Baru tahu saya 20 mili, bener ini ya? 30 mili. Oh, 30 mili. 30 mili 30 detik. harus habis dalam 3 kali tegukan. Artinya satu tegukan itu 10 mili. Nah, ini bagi pecinta kopi, ini standarisasi dari mana? Ini saya kurang tahu ini. Sedikit saya tanya. Kira-kira kenapa harus 3 tegukan? Pertama, karena espresso ini sedikit ya. Memang dia di standar dari ristretto 15 mili dalam waktu 10 detik. Kalau espresso ini 30 detik 30 mili. Kalau saya pribadi buat. Kenapa harus 3 kali tenggukan? Karena tenggukan yang kalau terlalu banyak tenggukan itu rasanya ibaratnya hambar. Jadi untuk menikmatin espresso itu adalah diteguk dalam 3 kali tenggukan dan dikumur gitu Pak. Jadi yang maksimal rasanya keluar itu dikumur 3 kali tenggukan. Dan untuk biasanya orang Eropa itu kayak Italia, orang Italia itu espresso itu dibuat, kalau bahasa Italianya dibuat dengan cepat. Berarti diminum dengan cepat juga. Itu kalau standar orang Italia itu mungkin sekali tegukan aja, karena mungkin di sana cuacanya yang dingin atau sebagainya, makanya sekali tegukan. Cuman kalau di sini kan kenapa 3 kali? Yang tegukan pertama itu terlalu panas tuh diminum, makanya harus tunggu 5 menit karena suhu dari mesin sendiri itu ada 90 derajat Celcius. Kita tunggu 5 menit mungkin jadi 70 derajat Celcius, itu udah maksimal bisa diteguk gitu. Tegukan kedua sekitar 60 derajat Celcius itu bisa kita teguk lagi, kita tegukan 3 di 50. Jadi kalau terlalu dingin juga nggak enak gitu. Jadi nikmatnya kopi bisa dinikmatin espresso ini 3 kali tegukan. Ya, itu tadi penjelasan kenapa harus 3 tegukan. Saya juga heran ini, kenapa harus 3 tegukan. Saya itu suka ngopi ya, suka ngopi. Ketika saya berada di sebuah tempat kafe, maka saya kemungkinan pertama yang paling logis itu adalah saya akan berlama-lama dulu. Ketika saya pesan dalam 1 gelas, ini misalkan espresso, berarti kemungkinan yang paling besar
Ini benar-benar ingin mengirimkan pesan, inilah cara menikmati kopi yang benar. Jadi standarnya mungkin seperti itu. Tadi disampaikan juga, standar Eropa, espresso itu adalah cepat, minumnya juga cepat. Bagaimana pecinta kopi, apakah Anda setuju semua? Silahkan nanti komen di video ini. Saya baru tahu ini. Secara logis saya itu tadi, ketika berada di kafe, ya sudah nggak apa-apa, ini saya habiskan dalam 1 jam, terserah saya kan gitu ya. Namun demikian, bagi pecinta kopi, mungkin ini jawabannya itu tadi. Ketika 3 tegukan habis, berarti apa konsekuensinya? Anda harus pesan lagi, ya. Mencoba kopi yang lain, bukan hanya 30 mm. Jadi Anda harus mencoba yang lain, silakan mencoba yang lain. Cappuccino dalam big, large, wow, big, large. Posisi yang besar. Ada yang versi dingin enggak kopinya? Ada nanti Banyak. jual ya? Banyak. Kemudian ada enggak yang versi nanti bisa dibawa pulang? Ada juga kemasan. Kemasan sudah siap juga. Iya, mau panas mau dingin bisa. Oke. Mungkin itu dulu sedikit review terkait dengan espresso. Baru tahu kali ini, sekali lagi baru tahu kali ini. Ketika Anda baru tahu kali ini juga silakan komen juga bagaimana cara menikmati kopi itu yang sebenarnya. Terima kasih, review dari saya Espresso Duo Resto Cafe. Channelnya nanti silahkan untuk detail tentang perkopian, mampir saja, jangan lupa Duo Resto Resto Kopi. Cafe. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pada dasarnya kayak kopi nih Pak. Espresso ini kan beda sama americano atau long black atau kopi hitam kayak kopi tubruk. Wis tak. Beda. Aku tadi nahan batuk.